Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, baik yang mengikuti diskusi secara langsung offline maupun yang berada di balik layar. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersua kembali dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh komunitas Simposium. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki diskusi yang amat-amat panjang ya, 210 diskusi. Jadi ini adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa, terutama bagi kalangan pecinta diskusi dan khususnya pada komunitas Simposium, karena sudah sebanyak 210 kali diskusi kita selenggarakan bersama. Nah, hari ini kita memasuki edisi terbaru. Setelah bulan lalu kita memasuki bulan Ramadan dan kita fokus membahas tentang kajian Ramadan. Hari ini kita memasuki edisi terbaru, edisi Mei, yakni edisi tentang teori konflik. Nah, saya rasa mengambil topik teori konflik pada era sekarang ini adalah salah satu langkah yang sangat relevan, mengingat karena memang pada dasarnya hari ini kita disajikan dengan berbagai konflik kepentingan atau berbagai konflik yang sangat-sangat sering kita temukan dalam kehidupan sosial. Karena sejauh ini kita memahami konflik itu hanya sebatas bagaimana saat individu maupun kelompok sosial itu mengalami gesekan dan perselisihan dalam ranah sosial. Namun pada edisi ini kita akan fokus dalam sebenarnya konflik di permukaan itu bagaimana kita menganalisis konflik di permukaan melalui beberapa teori-teori konflik yang disajikan oleh para tokoh-tokoh sosiolog populer atau kontemporer ya. Kebetulan hari ini saya pertama menyajikan salah satu teori konflik yang sangat populer dari Lewis Kuzer, atau nama lengkapnya itu Lewis Alfred Kuzer, dengan tema fungsionalisme konflik. Kemudian minggu depan akan disajikan juga pembahasan tentang teori konfliknya Randall Coolins. Kemudian pada minggu ketiga kita akan bertemu dengan konsep konflik dari Karl Marx, tokoh yang sangat populer, dengan teori konfliknya tentang pertentangan kelas atau konflik kelas. Dan edisi Mei ini kita juga akan diakhiri dengan teori konfliknya salah satu tokoh yang semi klasik ya, George Simmel. Nah, hari ini kita akan fokus membahas tentang teori konfliknya salah satu sosiolog asal blasteran Jerman Amerika ya, Lewis Kuzer. Jadi pada diskusi kali ini kita akan membahas secara khusus bagaimana Lewis Kuzer, tokoh yang memang sosok yang memang benar-benar ditokohkan dalam dunia sosiologi, karena memang sumbangsih pemikirannya dalam teori konflik ini sangat-sangat besar sekali. Maka dari itu saya rasa pembahasan tentang fungsionalisme konflik dari Lewis Kuzer ini adalah salah satu pandangan yang akan merubah kita, bagaimana kita sebenarnya memandang sebuah konflik. Nah, ketika kita mengikuti alur teori konflik dari Kuzer, kita nanti akan diharapkan kita akan memiliki pola pemahaman baru, pola pandangan baru tentang konflik, di mana selama ini konflik kita anggap sebagai sesuatu perselisihan dan mungkin secara kegunaannya sangat bersifat disfungsional. Namun pada pembahasan Lewis Kuzer ini kita akan mengarahkan pandangan kita tentang konflik pada ranah yang fungsional. Maka dari itu topik yang akan kita bawa pada pertemuan kali ini tentang fungsionalisme konflik.
dari Lewis Alfred Kruger. Saya membahas sedikit terlebih dahulu ya, siapa sebenarnya Lewis Kruger. Lewis Kruger ini merupakan seorang sosiolog, bisa dikatakan sebagai seorang sosiolog karena memang kajiannya banyak membahas tentang kajian-kajian ilmu sosial. Lewis Kruger adalah orang atau sosiolog yang bisa dikatakan sebagai belasteran Jerman Amerika. Dulu lahirnya itu Lewis Kruger kalau nggak salah di Berlin, Jerman. Meninggalnya bukan di Jerman lagi, tapi sudah di Amerika. Kalau nggak di Massachusetts apa Cambridge gitu, saya lupa. Maka dari itu, dari riwayat hidupnya tersebut kita bisa menganggap bahwasanya Lewis Kruger ini adalah sosok blasteran yang antara Jerman dan Amerika. Oke, baik, itu sekilas tentang Lewis Kruger ya. Sebelum kita memasuki lebih dalam tentang pemikiran Lewis Kruger tentang fungsionalisme konflik, ada salah satu asumsi mendasar bagaimana Lewis Kruger ini memandang sebuah konflik. Jadi Kruger ini menganggap kehidupan sosial kita itu adalah kehidupan di mana kita akan selalu bertemu dengan berbagai kepentingan yang kepentingan tadi itu adalah menjadi muara dari seluruh perselisihan atau konflik yang terjadi dalam realitas sosial. Artinya bagaimana? Artinya Lewis Kruger ini adalah sosok yang percaya bahwasanya dalam kehidupan sosial kita tidak bisa menghindari apa yang namanya konflik. Jadi konflik itu tidak bisa dihindari. Kalau kata Lewis Kruger ya. Baik kita ingin menghindari konflik atau kita mencoba strategi atau teknik yang sekiranya bisa menghilangkan konflik, itu sama halnya kita melakukan pekerjaan yang sangat sia-sia. Karena memang pada dasarnya konflik itu adalah salah satu bumbu-bumbu kehidupan, terutama bumbu dalam kehidupan kelompok. Bagaimana kita hidup dalam sebuah kelompok sosial dalam kehidupan sekitar. Itu pandangan utama Lewis Kruger ya. Artinya kita hidup hari ini itu tidak akan bisa dilepaskan dengan berbagai konflik-konflik karena kita memang pada dasarnya setiap individu maupun kelompok kita memiliki kepentingan-kepentingan masing-masing. Ada sesuatu yang berbeda dari teori konfliknya Lewis Kruger tentang fungsionalisme konflik. Sebenarnya teori konflik dari Lewis Kruger ini berangkat dari pemahaman bahwasanya Kruger ini ingin mendamaikan atau ingin mensejajarkan antara dua pemahaman terdahulu yang erat kaitannya atau rawan sekali terjadi perselisihan pemikiran ya, antara pandangan atau pemahaman yang menganggap bahwasanya struktur sosial masyarakat itu akan selalu adem ayem, akan selalu lurus-lurusan dan sangat berkaitan satu sama lain, dan itu terhindar dari konflik, dengan pemahaman lain yang menganggap bahwasanya kita akan selalu hidup di dalam dunia konflik. Jadi konsep fungsionalisme konflik ini berangkat dari keinginan dari keinginan Kruger untuk mendamaikan dua pemahaman ini. Yang pertama tentang struktur sosial, yang kedua konflik. Sebenarnya struktur sosial ini mirip dengan teori fungsionalisme struktural, di mana mereka memandang bahwasanya setiap organ-organ dalam kehidupan masyarakat itu pada dasarnya saling berkaitan dan kita akan selalu membutuhkan. Apabila salah satu organ dalam masyarakat tersebut mengalami disfungsi, itu kemudian akan berdampak pada organ-organ struktur-struktur dalam sosial masyarakat juga.
Nah, itu ingin didamaikan dengan teori konflik karena pada dasarnya banyak juga kalangan yang tidak percaya tentang struktur sosial atau fungsionalisme struktural, sehingga mereka masuk ke dalam gabungan dalam orang-orang yang percaya bahwasanya kita tidak akan selalu hidup berdamaian, kita tidak selalu hidup berdampingan yang bisa menghindari konflik. Nah, mereka masuk ke dalam golongan-golongan atau mazhab-mazhab yang percaya bahwasanya kita hidup dalam dunia konflik. Nah, Kusir itu ingin mendamaikan antara keduanya, sehingga muncullah teori fungsionalisme konflik. Ini adalah konsep yang mungkin cocok dalam melihat teori konflik dari seorang Lewis Kusser, fungsionalisme konflik. Kalau kita ingin melihat riwayat pemikiran dari seorang Lewis Kusser, di sini saya akan membahas sedikit. Sebenarnya Lewis Kusser itu dipengaruhi oleh siapa saja. Kalau secara keilmuan secara umum banyak sekali tokoh-tokoh masyhur yang memang sudah banyak memberikan sumbangsih dalam pemikiran-pemikiran Lewis Kusser. Kita sebut saja seperti halnya Karl Marx, ada Sigmund Freud juga, dan memang yang paling sangat erat kaitannya, yang paling banyak mempengaruhi pemikiran Lewis Kusser itu adalah George Simmel. Nah, George Simmel ini akan menjadi topik bahasan kita pada minggu terakhir pada edisi bulan ini. Nah, ada beberapa pandangan dari George Simmel yang memang diadopsi oleh Lewis Kusser. Salah satunya tentang hostile feelings, nanti yang akan saya jelaskan pada bagian nanti. Nah, ini kalau kita ingin melihat sebenarnya bagaimana secara hierarkis pemikiran Lewis Kusser itu dipengaruhi. Banyak sekali Lewis Kusser itu dipengaruhi oleh pemikiran tokoh George Simmel. Nah, sejauh ini kita memandang, kalau kita melihat pandangan masyarakat secara umum, tentang bagaimana kita memandang konflik, kita rasa semuanya sudah yakin, sadar sekaligus percaya bahwasanya kita akan memandang konflik itu adalah sesuatu yang negatif. Jadi kita secara kesadaran dan selama ini yang pernah mengalami konflik itu sendiri, mungkin secara langsung kita akan menyebutnya bahwasanya konflik itu adalah sesuatu yang negatif dan bisa memecahkan suatu ikatan atau perselisihan. Itu pandangan masyarakat umum ya tentang konflik ya. Kita selama ini memandang konflik itu negatif. Kita selama ini memandang konflik itu disfungsional, tidak berfungsi. Selama ini kita juga memandang bahwa konflik ini adalah sumber dari keretakan, terutama dalam sebuah dinamika kelompok sosial. Nah, itu adalah pandangan masyarakat umum tentang konflik. Namun, kalau kita mengaca kepada asumsi atau pendapat Lewis Kusser secara umum tentang teori konflik, ini tentu berbeda. Jika kita masyarakat secara umum memandang konflik itu adalah sebagai muara dari sebuah keretakan atau muara dari segala perselisihan yang cenderung menimbulkan konflik besar, peperangan. Nah, di sini Lewis Kusser memandang berbeda, malah sebaliknya. Jadi Lewis Kusser itu memandang bahwasanya konflik ini tidak selamanya disfungsi. Konflik ini tidak selamanya menjadi muara dari perselisihan. Konflik ini tidak selamanya negatif. Konflik ini tidak selamanya menjadi hal yang perlu kita hindari. Nah, itu menurut Lewis Kusser. Artinya ada perbedaan pandangan antara masyarakat umum dengan Lewis Kusser dalam melihat sebuah konflik.
Nah, ini adalah pola utama dalam bagaimana kita melihat konflik menurut Lewis Gusser. Karena memang Lewis Gusser ini sangat menentang anggapan yang di yang dipandang oleh beberapa masyarakat pada hari ini. Gusser itu tidak sangat menolak pandangan yang menganggap bahwasannya konflik itu negatif. Nah, mungkin selama ini kita di beberapa organisasi kelompok sosial atau kelompok masyarakat kita sama-sama berharap, bahkan dari berbagai kalangan baik akademisi maupun non akademisi, kita selalu berharap agar bagaimana kita dalam menjalin sebuah hubungan dalam relasi sosial, kita sebisa kita harus menghindari sebuah menghindari sebuah perselisihan atau konflik. Nah, itu berbeda kalau kata Lewis Gusser itu ya. Jadi Lewis Gusser itu mengatakan gak usahlah konflik itu dihindari. Silahkan kalian bertarung, silahkan kalian berkonflik, silahkan kalian berselisih. Karena tidak semua konflik itu akan menghasilkan keretakan. Konflik itu ada bukan untuk menghancurkan sebuah sistem sosial, tapi konflik itu ada untuk semakin mempererat. Nah, itu. Konflik itu ada itu untuk semakin mempererat dan semakin menguatkan kita dalam menjalin relasi dalam sebuah kelompok. Nah, jadi kalau bahasa mudanya kayak gini ya. Kalau kata Lewis Gusser itu konflik itu harus ada. Konflik itu harus ada. Kalau memang kita berusaha untuk menghindari konflik, sebenarnya itulah sumber dari perselisihan atau keretakan yang kemudian akan muncul dalam sebuah kelompok sosial. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian Lewis Gusser menganggap bahwasanya konflik itu harus ada? Karena memang kalau kita amati secara sederhana, konflik itu memang secara di permukaan itu akan membuat kita berasumsi bahwasanya wah, kita cenderung terpecah belah, kita cenderung terkotak-kotakan, atau kita cenderung terbagi menjadi blok-blok atau kelompok-kelompok berbeda, kubu-kubu ya. Namun setelah kita cermati secara mendalam, ternyata dengan adanya perselisihan seperti ini, kita sadar bahwasanya konflik tersebut ternyata hanya terjadi hanya sesaat, hanya di permukaan, itu pun ada di awal. Tapi kalau kita ingin melihat makna dari konflik tersebut, kita lihat beberapa waktu setelah konflik itu terjadi. Apa yang akan kita hasilkan? Kita cenderung sama-sama semakin erat. Dari yang sebelumnya kita sama-sama saling menghindari satu sama lain, dan sebelumnya kita sama-sama saling ingin menonjolkan potensi yang kita miliki. Kemudian setelah konflik terjadi, kita merasakan dari dampak konflik tersebut, kita rentan akan memahami dan memaknai bahwasanya oh, ternyata konflik ini adalah sesuatu yang secara fungsional ini memang memberikan dampak yang positif dalam perkembangan organisasi. Sekarang kan tidak jarang sekali kita menemukan organisasi itu rawan sekali terjadi konflik. Bahkan organisasi itu adalah lahan basah, ladang basah, di mana sangat rentan atau rawan sekali terjadi konflik. Nah, kita sebagai orang-orang yang terlibat di dalam kelompok tersebut terkadang berpikir seperti ini. Aduh, kok organisasi saya atau kelompok saya tuh kok sering konflik ya? Ya udah, saya keluar aja dari grup ini. Nah, terkadang itu adalah kalau kita melihat dari teori konfliknya Lewis Gusser, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memang tidak ingin menguatkan kelompok ya, tidak ingin menguatkan kelompok. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memang sudah putus asa dan memang sudah tidak memiliki harapan dan keinginan yang kuat dalam membangun sebuah organisasi. Nah, ini ada pernyataan penting, nggak tahu ini apakah ini pernyataan secara langsung atau tidak langsung dari Lewis Gusser ya. Konflik adalah bentuk kesadaran yang tercermin dalam semangat pembaharuan masyarakat dan mempererat struktur. Nah, ini juga sama persis dengan yang kita bahas tadi, bahwasanya memang tidak ada
konflik yang tidak berguna. Konflik itu jangan selalu kita anggap sebagai negatif, tapi juga sebagai positif. Karena konflik itu bisa memberikan makna yang positif dan makna penguatan dalam struktur kelompok sosial. Itu pandangan besar tentang bagaimana Lewis Guzer memandang sebuah konflik. Pembahasan selanjutnya kita akan mulai mengerucut secara mendalam. Nah, ini ada beberapa manfaat konflik ya. Kalau menurut Lewis Guzer, yang pertama itu adalah konflik itu bisa menjadi sebuah instrumen. Bisa menjadi sebuah instrumen untuk proses penyatuan dalam kelompok sosial. Atau mungkin bagi yang tidak atau jarang mengalami konflik, konflik itu bisa menjadi sebuah pelestarian kerekatan. Artinya bagaimana? Artinya konflik ini selain arti yang muncul di permukaan sebagai sesuatu yang bisa meretakkan sebuah organisasi, di sisi lain konflik ini adalah sebuah instrumen untuk menyatukan antar elemen-elemen dalam sebuah kelompok. Jadi dulu itu pernah dalam sebuah organisasi itu ada seorang oknum yang memang memiliki niat yang kuat dalam membangun sebuah organisasi. Ini adalah sebuah studi kasus dan saya rasa banyak sekali yang sudah menerapkan hal ini meskipun jarang sekali dari kita yang menyadari. Pada suatu saat ada sebuah organisasi, itu memang organisasinya memang sangat lemah. Sebenarnya awalnya tidak lemah ya, cuma memang pada momen-momen tertentu sebuah organisasi tersebut memang lemah dan jarang sekali menunjukkan bahwasanya organisasi tersebut memiliki power yang kuat. Nah, pada suatu saat ada salah seorang sosok yang memang sangat memiliki keinginan yang kuat dalam membangun sebuah organisasi tersebut. Dia itu melakukan manajemen konflik. Artinya bagaimana? Artinya dia itu mencoba membuat rekayasa dalam sebuah kelompok atau organisasi agar konflik itu muncul. Tujuannya apa? Tujuannya tidak untuk meretakkan, tidak. Tujuannya bukan untuk mengkambing hitamkan, tidak ya sebenarnya. Cuma tujuannya itu agar dengan adanya konflik yang direkayasa atau yang diadakan tersebut, kemudian bisa membuat semua anggota kelompok itu semakin sadar bahwasanya konflik itu adalah sesuatu yang bisa atau perlu kita tangani bersama. Akhirnya apa? Akhirnya sebelumnya organisasi tersebut sangat jarang berkumpul, sangat jarang berkonsolidasi, sangat jarang memiliki kepedulian satu sama lain. Akhirnya dengan adanya rekayasa konflik tersebut, semua elemen atau orang-orang yang bahkan sebelumnya belum pernah turut serta dalam membangun sebuah organisasi, semuanya sama-sama membangun. Semuanya sama-sama mencari siapa sih sebenarnya dalang dari konflik ini. Nah, semuanya konflik tersebut kemudian menjadi salah satu instrumen dalam penyatuan sebuah organisasi. Itu manfaat pertama ya. Nah, manfaat kedua itu adalah konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Nah, ini penting ya. Jadi meskipun secara kehidupan berkelompok kita memang selalu didasari oleh latar kedamaian atau latar toleransi, terkadang juga kita perlu dalam sebuah kelompok itu menjaga batas-batas suatu kelompok antara kelompok yang diidentifikasi oleh diri kita sendiri dan orang lain dengan kelompok yang berbeda dengan kelompok yang kita miliki. Nah, terkadang ini juga kita perlu membangun batas-batas tertentu agar tidak melebur satu sama lain antar kepentingan satu dengan kepentingan yang lain. Ini manfaat kedua yang ditawarkan oleh Lewis Guzer. Nah, yang ketiga itu adalah sebenarnya mirip dengan manfaat yang pertama, cuma yang ketiga ini lebih mengarah pada penguatan identitas. Nah, menurut Guzer ini manfaat ketiga dari adanya konflik ini adalah konflik ini bisa diharapkan
dalam memberikan kekuatan atau power dalam bagaimana kita semakin merasakan, mengalami bahwasanya identitas yang kita miliki ini adalah identitas kita. Artinya konflik ini juga bermanfaat dalam menguatkan sebuah identitas yang kita miliki. Itu konflik ya. Jadi seperti halnya saya contohkan kasus ya. Terkadang kalau kita melihat pola berkelompok masyarakat hari ini, itu tidak selamanya kita selalu intens mengikuti perkembangan dalam sebuah kelompok. Terkadang ada kalanya kita semangat dan ada kalanya juga kita terkadang ingin menepi sejenak, istilahnya ya. Ingin beda itu. Jadi kalau pola masyarakat hari ini dalam mengikuti organisasi itu dinamis. Ada kalanya kita terkadang memiliki identitas yang kuat, merasa bahwasanya ini adalah kelompok kita. Jadi kita memiliki sense of belonging yang sangat tinggi, kepemilikan yang sangat tinggi. Namun ada kalanya juga terkadang siklusnya itu di beberapa momen-momen tertentu mungkin kita disibukkan dengan hal lain sehingga kita acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap kelompok yang kita miliki tadi. Nah, dalam menyikapi hal tersebut, di sini ada manfaat dari konflik yang dikemukakan oleh Lewis Kusser yang ketiga, yakni ternyata konflik itu bisa menjadi solusi ketika kita sedang berada pada fase-fase di mana kita ingin menepi sejenak dari organisasi yang kita miliki. Contohnya seperti ini. Kita melihat sebuah kelompok A. Kita melihat kelompok A pada awalnya itu kelompok A ini adalah diisi oleh orang-orang yang sangat kuat secara power dan memang sangat solid identitasnya. Namun pada masa-masa tertentu memang entah itu berbagai alasan, kepentingan dan lain sebagainya, ternyata anggota dari kelompok A ini saling berpencar. Artinya mereka sudah tidak terlalu peduli lagi dengan identitas dalam kelompok yang dimilikinya. Nah, namun pada momen-momen tertentu kelompok A ini kemudian diserang oleh kelompok B, di mana kelompok B ini mengatakan bahwasanya kelompok A ini sudah lemah. Akhirnya apa? Itu adalah muara awal dari terjadinya konflik. Tentu kelompok A yang dikecewakan itu akan merasa kecewa dan mereka akan muncul perasaan bahwasanya kelompoknya tersebut harus melawan terhadap kelompok B tadi yang sudah memberikan shy word atau kata-kata yang mengecewakan gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya dengan adanya kata-kata yang menjelekkan tersebut, kemudian semua anggota yang sebelumnya terpecah belah, berpencar kemana-mana, akhirnya semuanya bersatu bahwasanya mereka sama-sama mengalami apa yang dialami oleh teman-teman dalam kelompoknya. Saya rasa ini juga sering terjadi dalam organisasi ya. Ketika misalnya kita menganggap bahwasanya kondisi organisasi sangat stabil, tidak ada konflik atau lain sebagainya, namun pada momen tertentu, terutama dalam perebutan politik praktis terkadang itu adalah momen-momen di mana kita sama-sama saling mengingat dan semakin menguatkan identitas masing-masing, meskipun sebelumnya kita sama-sama terpecah. Nah, pada politik praktis kita terkadang semuanya sama-sama bersatu, entah itu untuk kepentingan individu atau kepentingan kelompok. Karena pada momen-momen politik praktis seperti ini, kita memandang bahwa kita sedang punya musuh. Dan ini adalah muara dari sebuah konflik kalau dibiarkan. Maka dari itu semua elemen yang sebelumnya belum pernah terlibat atau jarang terlibat, semuanya akan berkumpul dan mengaku secara identitas kita memiliki identitas yang sama. Ayo kita lawan mereka dan kita sama-sama menguatkan. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud dengan manfaat dari konflik dalam menguatkan sebuah identitas yang kita miliki dalam sebuah kelompok. Kita kembali ke Lewis Kusser.
Lewis Kusir ini termasuk salah satu sosok yang sedikit keras ya, tidak keras-keras banget tapi sedikit keras dalam memandang sebuah konflik. Jadi selama ini kita memandang konflik, tidak adanya konflik dalam sebuah organisasi atau kelompok itu kita berpandangan bahwasanya oh kelompok ini stabil nih ya, oh kelompok ini kuat, oh kelompok ini tidak ada mengalir apa adanya lurus-lurusan. Itu adalah pernyataan yang sangat ditentang oleh seorang Lewis Kusser. Jadi kalau insya Allah kalau Lewis Kusser ini masih hidup mungkin berkata seperti ini. Saya sangat menentang sekali orang-orang yang mengatakan bahwasanya ketiadaan konflik dalam sebuah organisasi itu akan berdampak pada stabilitas sebuah kelompok. Nah, ini kemungkinan ya, kalau misalnya masih hidup kemungkinan akan mengatakan seperti itu. Artinya bagaimana? Artinya terkadang kita melihat sebuah kelompok yang mungkin kita anggap stabil, kuat, atau aman-aman saja, mereka tuh terhindar dari konflik. Sebenarnya tidak. Kita tidak tahu saja. Terkadang kelompok yang kita miliki itu konfliknya lebih besar kelompok mereka yang hari ini memiliki stabilitas yang tinggi. Karena kita hanya tahu di permukaan saja bahwasanya oh mereka kayaknya stabil nih ya, nggak punya konflik, tidak. Tapi bisa jadi kenyataannya kelompok tersebut sudah banyak sekali diterpa berbagai macam konflik, sangat banyak sekali mengalami konflik dan itu tidak kecil. Dan itu kemudian yang bisa menguatkan mereka kembali sebagai satu kesatuan identitas yang melekat dalam sebuah grup atau dinamika kelompok. Selanjutnya kita akan membahas dari mana sebenarnya konflik itu berasal, akar konflik ya. Jadi menurut Lewis Kusser di sini ada dua hal yang menjadi penyebab konflik yang selama ini terjadi dalam lingkungan kita. Yang pertama hostile feelings, atau hostile ini kalau nggak salah ini ya apa namanya, permusuhan atau perselisihan atau pertengkaran kalau nggak salah ya. Yang pertama ada hostile feelings, yang kedua hostile behavior. Nah, jadi menurut Lewis Kusser itu yang menjadi akar konflik itu sebenarnya hostile feelings dan hostile behavior, permusuhan secara perasaan dan permusuhan secara perilaku atau permusuhan sosial. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya Lewis Kusser ini adalah orang yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran konfliknya George Simmel, yang dimana yang menjadi salah satu kritikan dari Lewis Kusser terhadap pendahulunya tadi George Simmel itu adalah pada ranah ini. Jadi jika George Simmel itu hanya mengatakan bahwa konflik itu hanya terjadi pada ranah hostile feeling saja, tapi itu ditentang oleh Lewis Kusser yang menganggap bahwasanya tidak hanya selesai pada hostile feelings, tapi juga selesai pada hostile behavior. Oh ya, hostile feelings ini adalah kondisi di mana kita mengalami permusuhan atau konflik dengan diri sendiri. Itu bisa dikatakan seperti itu, batin ya, atau yang kita alami sendiri tanpa melibatkan orang lain. Yang kedua itu adalah hostile behavior. Hostile behavior ini biasanya cenderung konflik yang cenderung melibatkan orang lain atau perselisihan yang terbuka lah ya. Jadi hostile feelings itu kayak gini contohnya. Kita punya masalah dan masalah itu sangat besar. Terkadang semua pikiran dalam otak kita itu saling berkecamuk satu sama lain. Kita bingung bagaimana bisa keluar dari masalah ini. Itu sebenarnya masuk dalam ranah hostile feelings. Yang kedua adalah hostile behavior. Hostile behavior ini sudah masuk ke dalam tataran perilaku. Perilaku antar satu orang dengan orang lain. Nah,
konflik yang selama ini terjadi dalam ranah kita atau dalam ranah lingkungan sosial kita itu masuk ke dalam ranah hostile behavior, karena memang konflik yang kita alami cenderung melibatkan orang lain dan bahkan secara secara tindakan itu sudah mengarah kepada tindakan-tindakan fisik, pemukulan, kekerasan atau tindakan agresivitas lainnya. Itu berbicara tentang akar konflik ya. Sekarang kita akan kita akan bersua dengan salah satu istilah penting yang dikemukakan oleh Lewis Gusser ya. Kurang jelas ya. Safety valve. Jadi ini adalah salah satu istilah yang digunakan oleh Lewis Gusser yang kemudian mengarah kepada katup penyelamat. Jadi kalau bahasa aslinya ya, secara harfiah ini bisa diartikan sebagai katup penyelamat. Tapi secara makna yang terkandung dalam teori konfliknya Lewis Gusser, safety valve ini adalah pihak yang terkadang memiliki atau berperan sebagai penengah dari berbagai konflik yang ada. Nah, itu safety valve. Jadi pada beberapa konflik yang kita alami, terkadang kita juga memerlukan sosok yang masuk ke dalam kategori safety valve. Jadi safety valve ini adalah pihak-pihak di mana mereka yang biasanya mereka ini sebagai pihak yang menyalur atau yang bertugas untuk mendamaikan perselisihan antara dua kelompok tadi. Itu safety valve. Nah, yang dikemukakan oleh Lewis Gusser itu safety valve biasanya terbentuk dalam sebuah institusi atau kelompok, bukan secara individu. Itu safety valve. Jadi kalau kita lihat dalam tataran mahasiswa ya, kalau kita berbicara secara fungsional, kita akan memandang Senat mahasiswa maupun Dewan BEM itu sebagai sosok yang berperan sebagai safety valve. Ini secara fungsional ya, tapi selama ini kita disfungsional, kan gitu. Itu secara fungsional. Jadi secara fungsional kalau kita berbicara masalah dinamika organisasi kampus atau kehidupan mahasiswa, kita akan menganggap bahwasanya dewan-dewan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok BEM ataupun Senat mahasiswa itu berperan sebagai safety valve seharusnya ya, kalau kita melihat dari pemikiran Lewis Gusser. Guyon. Nah, safety valve ini memang pada dasarnya kalau kita tarik pada ranah ini ya, pada ranah tingkatan yang lebih luas lagi secara nasional, yang bisa dikatakan safety valve ini adalah seperti halnya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat ya. Karena DPR itu memiliki fungsi dalam menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang kemudian disampaikan pada pemerintah. Nah, kalau kita berbicara masalah konflik, tentu yang rentan terjadi konflik dalam permasalahan secara nasional ini adalah antara rakyat, civil society dengan pemerintah, government. Nah, agar keduanya tadi tidak sampai meletup konfliknya, itu diperlukan safety valve, di mana safety valve ini adalah DPR. Jadi DPR ini memang tidak bisa berperan sebagai penghindar atau pihak penghindar konflik ya. Tapi DPR ini setidaknya bisa berperan sebagai untuk menyerap aspirasi masyarakat yang kemudian disampaikan kepada pemerintah.
Itu terkait safety valve ya. Nah, jadi secara makna safety valve ini berfungsi sebagai jalan keluar. Jalan keluar ketika memang kita dalam sebuah konflik itu kita tidak menemukan jalan alternatif, jalan keluar. Nah, jadi yang seperti dikatakan Lewis Kuzer ini memang mengatakan bahwasanya kita memang perlu adanya konflik dalam sebuah dinamika sosial. Tapi bukan berarti konflik itu yang kemudian bisa meletup menjadi keras, menjadi besar ya, tidak. Jadi bukan konflik yang seperti itu yang diharapkan oleh Lewis Kuzer. Karena konflik besar seperti itu juga perlu dihindari juga. Maka dari itu agar bisa terhindar dari konflik besar tadi dibutuhkan pihak sebagai safety valve. Mereka yang berperan sebagai untuk meredakan agar tidak terjadi konflik yang sangat-sangat besar. Nah, dan juga safety valve ini mereka itu adalah pihak yang juga berperan tidak hanya untuk mendamaikan ya, tapi juga untuk menyalurkan. Kan terkadang gini, kita itu antara dua kelompok terkadang kita mengalami konflik dan itu jika dibiarkan itu akan menghasilkan sebuah konflik yang sangat besar sekali. Nah, namun pada dasarnya dua kelompok ini tidak sama-sama ada upaya untuk mendamaikan. Nah, disitulah peran safety valve, di mana safety valve ini mengatakan kamu tidak bernegosiasi nggak apa-apa, tapi yang penting salurkan saja apa yang kamu tidak suka dengan kelompok tersebut, apa yang dia tidak suka dengan kelompokmu. Nah, ini juga fungsi dari safety valve. Artinya bagaimana? Artinya safety valve ini tidak selalu berupaya untuk menghindari konflik, tapi juga berperan sebagai membiarkan luapan permusuhan itu terjadi. Karena kalau tidak, jadi kalau prinsip utama dari Lewis Kuzer ini, kalau permusuhan itu tidak disampaikan, itu akan bisa menjadi konflik yang sangat besar. Maka dari itu lebih baik konflik tersebut tersalurkan, terjadi meskipun itu kecil, jangan sampai besar lah ya. Meskipun itu kecil gak apa-apa terjadi. Karena itu dengan hal itu konflik atau kelompok sosial tadi jarang yang akan terjadi konflik besar. Itu prinsipnya Lewis Kuzer ya. Artinya Lewis Kuzer itu mengatakan seperti ini secara tidak langsungnya. Lebih baik kamu sampaikan aja apa yang kamu tidak suka dengan kelompok dia, apa yang dia tidak suka dengan kelompokmu. Karena kalau dibiarkan saja, itu hanya akan menjadi bom waktu dan itu hanya masalah waktu saja. Kemudian bisa rentan menghasilkan sebuah konflik yang sangat-sangat besar sekali. Jadi itu ya, ketika kita berbicara masalah safety valve dalam tataran kehidupan lingkungan mahasiswa, kita akan menganggap BEM ataupun Senat itu adalah pihak-pihak yang berperan sebagai safety valve. Mereka itu berperan sebagai safety valve di mana mereka terkadang bisa memberikan penyegaran agar konflik yang sangat-sangat besar tidak terjadi antara tataran birokrasi kampus dengan mahasiswa. Dalam tataran nasional kita melihat sosok atau peran safety valve ini dipegang oleh DPR. Oke, selanjutnya berbicara tentang jenis konflik menurut Lewis Kuzer. Di sini Lewis Kuzer membagi konflik itu menjadi dua. Yang pertama konflik realistis, yang kedua konflik non realistis. Jadi konflik realistis itu adalah konflik yang memang dihasilkan dari bentuk kekecewaan terlebih dahulu. Itu konflik realistis. Sedangkan konflik yang non realistis itu bukan dihasilkan dari bentuk kekecewaan. Itu bisa saja terjadi
antara dua kelompok yang, mohon maaf, konflik non realistis itu adalah konflik yang sebenarnya tidak melibatkan dua orang yang mengalami konflik langsung, tapi juga biasanya melibatkan orang lain yang secara feeling, secara perasaan itu tidak bermusuhan, tapi dia sebagai objek pengganti saja. Contohnya kayak gini. Kalau konflik realistis ini kan sangat jelas ya. Ketika seorang kakak adik, seorang, oh ini terlalu ini ya, kurang permusuhannya kurang dapat, antara kelompok A dengan kelompok B. Kelompok A itu dipukul atau secara identitas itu dijelek-jelekan oleh kelompok B. Akhirnya kelompok A kecewa. Akhirnya permusuhan muncul lah, konflik muncul atau sebagainya. Itu adalah realistis, konflik realistis. Karena konflik tersebut muncul berdasarkan atas suatu tindakan yang menghasilkan sebuah kekecewaan dalam sebuah kelompok. Nah, sedangkan konflik non realistis ini adalah konflik yang melibatkan bukan orang yang mengalaminya langsung. Contohnya kayak gini. Saya memukul teman saya yang bernama Ahmad. Jadi Ahmad ini tidak membalas ke saya langsung. Tapi kebetulan ketika saya mukul Ahmad, di situ ada temannya Ahmad yang bernama Muhammad. Nah, kemudian yang Muhammad ini adalah orang yang membalaskan apa yang sudah dialami oleh saya terhadap Ahmad temannya itu. Bukan Ahmad. Jadi kalau Ahmad langsung yang membalas kepada saya itu masuk ke dalam konflik realistis. Tapi itu yang balas kepada saya itu bukan Ahmad, tapi Muhammad temannya yang melihat ketika saya mukul Ahmad. Karena dia gak terima temannya dipukul. Akhirnya konflik yang terjadi antara Muhammad, orang yang tidak terlibat dalam konflik, dengan saya, orang yang terlibat dengan cara memukul Ahmad. Itu masuk dalam kategori non realistis. Kenapa? Kalau tawuran tuh kebanyakan memang konflik realistis ya, karena kan menyangkut identitas. Sebuah identitas yang disepelekan itu terkadang menghasilkan banyak orang yang mengalami identitas yang sama. Jadi secara umum kita memandang seperti ini. Lewis Gusser itu memandang bahwasanya kita jangan sampai salah mengartikan konflik. Keretakan sebuah organisasi, kelompok itu sebenarnya bukan disebabkan oleh konflik. Lantas apa yang membuat kelompok itu rusak atau tidak lekat lagi atau tidak solid lagi? Kalau kata Lewis Gusser, bukan konflik yang membuat sebuah kelompok akan hancur, tapi apa? Tapi itu adalah kekakuan. Jadi suatu kelompok hancur itu bukan retak, itu bukan gara-gara adanya konflik, tidak. Bahkan konflik itu bagus untuk melekatkan atau lebih mempersolid kelompok tersebut. Sebenarnya membuat kelompok tersebut hancur, retak, itu adalah kekakuan. Kekakuan di sini maksudnya adalah ketika kita dalam anggota kelompok, kita punya pandangan yang berbeda, dan di mana pandangan tersebut tidak kita salurkan secara langsung. Bahasa mudahnya kayak gini. Kekakuan ini adalah kondisi di mana dalam sebuah organisasi itu kita tidak sama-sama saling sharing tentang apa yang kita alami dengan anggota-anggota kelompok lain. Contohnya kayak gini. Kita memiliki pandangan tentang bagaimana kita melaksanakan acara akhir tahun. Saya memiliki pandangan A. Ternyata ada anggota kelompok lain dalam kelompok saya tersebut memiliki pandangan B. Nah, tapi ketika ada forum musyawarah, kita sama-sama tidak menunjukkan hal itu. Kita sama-sama ngotot pendapat kita ingin dihargai dan dipilih. Tapi kita tidak mengakui bahwasanya kita sedang mengalami perselisihan tadi. Akhirnya kita sembunyikan. Kita menyembunyikan hal-hal yang perlu kita luapkan. Itu masuk ke dalam kategori kekakuan. Jadi kelompok atau organisasi yang kaku itu adalah organisasi di mana mereka tidak
memiliki hubungan emosional dan mereka tidak saling memberikan masukan, sharing feelings, dan juga mereka yang sama-sama tidak peduli dan mengerti satu sama lain. Itu adalah kelompok yang kaku. Kelompok yang seperti itulah yang kemudian suatu saat akan meletup, kalau istilahnya Lewis Kuzer seperti itu ya. Jadi bukan konflik. Jadi kalau memang kita memang sedang berada pada fase tersebut, kita mungkin bisa merekayasa konflik agar kelompok yang kita miliki itu semakin solid gitu. Jadi kita harus buang pola pikir lama, kalau kata Lewis Kuzer seperti itu. Kita harus buang pola pikir yang memandang bahwasanya konflik itu selalu negatif dan membuat kelompok hancur, karena pada dasarnya tidak demikian. Karena menurut Lewis Kuzer bukan konflik yang menjadi penyebab sebuah kelompok itu hancur, tapi kekakuan. Itu. Jadi secara umum Lewis Kuzer ini tidak memandang semua konflik itu sebagai positif ya, tidak. Meskipun pandangan secara mendasar Kuzer menganggap konflik itu positif, tapi bukan berarti semua konflik itu positif. Kita bisa melihat beberapa indikator di mana kita bisa memandang konflik tersebut positif atau negatif. Yang pertama misalnya dari asal mulanya. Kita bisa melihat dari asal mulanya. Berakar dari mana, apa yang menyebabkan konflik itu terjadi. Kalau konflik itu terjadi gara-gara perselisihan dengan kelompok lain, mungkin itu masuk ke dalam kategori positif karena itu semakin menguatkan. Tapi kalau misalnya konflik itu terjadi gara-gara atas dasar kekakuan tadi, itu tentu masuk ke dalam negatif. Banyak juga ya sesuatu yang bisa kita lihat, kita pertimbangkan dalam menilai apakah konflik tersebut positif atau negatif. Bisa dilihat dari wacana yang dibangun, apa cara penanganan, dan bagaimana kita melihat situasi dan kondisi ketika konflik itu terjadi. Dan saya rasa itu sedikit kurang lebih pengantar tentang teori konflik dari Lewis Kuzer, fungsionalisme konflik. Dan saya rasa ini adalah sebuah pandangan yang bisa mencerahkan kita dalam memandang konflik. Yang selama ini kita memandang konflik ini hanya sebagai sebuah virus dalam sebuah organisasi, tapi nyatanya menurut Lewis Kuzer itu bukan menjadi virus, bahkan konflik ini menjadi penawar atau apa ya istilahnya ya, kalau menjadi solusi atau bisa memantik agar kelompok tersebut bisa memiliki kesulitan yang lebih kuat. Baik, saya rasa itu sedikit dari saya tentang Lewis Kuzer. Selanjutnya kita akan membahas bersama-sama, mengulas kembali, dan kita mendiskusikan tentang pemikiran-pemikiran yang menurut saya sangat-sangat bagus dari Lewis Kuzer tentang fungsionalisme konflik ini. Ya.